Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Salim dengan NPM 235009070 Agribisnis kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2004 tentang pengembangan kawasan pertanian. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya, yaitu Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Peraturan baru ini tentunya membawa berbagai perubahan penting dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 memfokuskan pada pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan dan lebih terintegrasi. Ada beberapa poin kunci yang dapat saya soroti. Adapun yang pertama itu pendekatan pembangunan kawasan. Peraturan ini mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif di mana pengembangan kawasan pertanian harus memperhatikan potensi lokal, keberlanjutan lingkungan, serta integrasi dengan industri hilir dan pasar. Yang kedua ada pelibatan pemangku kepentingan. Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha termasuk petani dalam pengembangan kawasan. Diharapkan dengan pendekatan partisipasif ini, pengelola kawasan petani dapat lebih efektif dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Adapun yang ketiga, infrastruktur dan teknologi pertanian. Pengembangan infrastruktur dan penggunaan teknologi modern menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Hal ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk perencanaan produksi hingga distribusi hasil pertanian. Dan yang keempat, penguatan kapasitas petani. Peraturan ini juga menitik beratkan pada penguatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses terhadap sumber daya, serta fasilitas modal usaha. Diharapkan petani dapat lebih mandiri dan kompetitif di pasar. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kawasan pertanian yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan. Setelah mempelajari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 ini, saya memiliki beberapa tanggapan pribadi. Adapun yang pertama, saya sangat mendukung perubahan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengembangan kawasan pertanian. Sebelumnya, pengembangan kawasan pertanian seringkali terfokus pada aspek produksi saja. Dengan adanya integrasi dari hulu ke hilir serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan, saya yakin ini akan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian adalah hal yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan membantu petani dalam pengelolaan lahan, distribusi hasil, hingga pemasaran. Namun, saya merasa masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas teknologi bagi petani di daerah terpencil. Oleh karena itu, pelatihan dan penyediaan teknologi yang terjangkau harus menjadi fokus. Dan yang ketiga, terkait pelibatan petani secara aktif dalam pengembangan kawasan pertanian, saya sangat mendukung kebijakan ini. Petani adalah pelaku utama dalam sektor pertanian, hingga penting bagi mereka untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan pertanian nasional. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan peraturan ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Koordinasi yang kuat antara pemerintahan pusat dan daerah serta keterlibatan petani secara langsung harus terus diupayakan agar tujuan peraturan ini dapat tercapai dengan optimal. Demikian ringkasan dan tanggapan pribadi saya terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan harapan besar bagi masa depan pertanian di Indonesia, terutama dalam mewujudkan kawasan pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.